Para guru-guru dan para dosen yang saya cintai, salam jumpa. Belakangan ini kami melihat ada kecenderungan guru-guru dan dosen-dosen sudah mulai aktif menggunakan aplikasi semacam teleconference seperti Skype, Google Meeting, kemudian Zoom ya, dan lain sebagainya untuk melakukan proses belajar mengajar via online. Nah, sebagai seorang guru dan dosen atau praktisi pendidikan, tuntutan kita adalah bagaimana dengan segala keterbatasan tersebut. Saya katakan keterbatasan karena kita berada di lingkungan yang berbeda ketika kita bertemu secara fisik, maka peran guru menjadi sangat penting. Tidak saja menjadi fasilitator dan moderator dalam proses belajar mengajar secara virtual, tapi dalam hal menjadi orkestrator, menjadi dirigen, atau menjadi arsitek dalam proses belajar mengajar ini. Guru-guru yang kreatif dan inovatif akan membuat belajar mengajar online menjadi menarik. Bahkan dalam berbagai kesempatan saya melihat siswa menjadi jauh lebih aktif. Guru menjadi jauh lebih kreatif ketika belajar secara online. Oleh karena itu banyak hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para guru dan dosen. Dan kali ini saya akan memberikan sejumlah kiatnya. Nah, kiatnya adalah sebagai berikut. Katakanlah kita harus mengajar jam 7 sampai jam 9. Ada baiknya kita membuat SOP bahwa sebelum jam 7, 6.30 atau 6.45, para siswa sudah bisa mulai login ke ruang virtual yang disediakan. Kenapa ini penting? Supaya nanti begitu kita mulai, semua sudah siap untuk belajar. Tidak saja membahas masalah-masalah administrasi, bagaimana cara koneksi, ada yang videonya belum nyala, mikrofon belum nyala, dan lain sebagainya. Biasa yang saya lakukan adalah asisten saya mempersiapkan kelas virtual itu dulu sebelum dimulai, sehingga pada saat saya masuk jam 9 sudah siap menerima belajar, mengajar. Kedua, saya menyapa. Saya selalu menggunakan cara yang paralel. Di satu pihak saya menggunakan audio, dan yang sebagai pihak lain saya menggunakan chatting. Menggunakan chatting kadang-kadang baik terutama untuk siswa-siswa yang tidak berada di tempat yang memiliki bandwidth yang bagus sehingga mereka bisa tetap berinteraksi. Dan saya selalu memulai dengan rules yang sederhana. Pertama, mohon teman-teman mahasiswa, teman-teman siswa, peserta didik mematikan dulu mikrofonnya. Biarkan saya bicara terlebih dahulu. Mereka mematikan mikrofon, saya berbicara mengenai rules pada hari ini. Saya jelaskan hari ini kita akan belajar topik seperti apa dan bagaimana kita akan menggunakan model-model fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi online tersebut. Misalnya saya katakan begini. Hanya ketika saya tanya saja, maka yang bersangkutan nyalakan mikrofon untuk berbicara. Kadang-kadang saya minta 3 orang sekaligus untuk menyalakan mikrofon untuk saling berdiskusi. Nah, itu kita yang membuat aturan, sehingga tidak semua menyalakan mikrofon dan berbicara, sehingga sulit kita mendengarkan satu dengan yang lain. Kemudian setelah itu biasanya saya juga melakukan absensi kecil-kecilan sambil bercanda. Alvin, apa kabar? Bagaimana, suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, dia ngomong maupun chatting. Kemudian Dewi bagaimana? Apakah ada kendala mendengar saya? Tidak ada. Saya ambil sampel beberapa, setelah semua menyatakan oke, baru saya mulai. Ini sebenarnya baik untuk ice breaking, untuk membuat mereka mulai engage. Dan saya selalu memulai dengan challenging mereka. Ingat kita adalah fasilitator, kita jangan terlalu banyak bicara di sana. Misalnya begini, hari ini saya akan belajar mengenai sejarah dari Indonesia. Boleh ada yang kasih tahu saya, kira-kira Indonesia itu mulai ada secara de facto, bukan de jure, tahun berapa kira-kira? Tolong semua jawab melalui chatting. Wah, semua langsung. Kemudian saya lempar kembali. Oke, ada yang bilang tahun 1726, apa alasannya? Ada yang bilang 500 Masehi, apa alasannya? Ada yang bilang 1945, apa alasannya? Kita tanya siswa untuk mereka bisa memulai interaksi. Setelah beberapa menit baru biasanya saya mulai menjelaskan. Sebenarnya adalah begini. Kemudian saya tampilkan presentasi, saya tampilkan ilustrasi untuk membuat belajar mengajar menjadi lebih menarik. Nah, setiap 15-20 menit biasanya saya selalu cek apakah mereka memahami yang saya lakukan. Nah, karena saya bisa melihat mukanya satu persatu, biasanya saya akan mulai nanya ke siswa yang kayaknya tidak memperhatikan. Mohon maaf. Biasanya dia kaget, saya yang ditanya. Ayo Joni, bisa nggak
ceritakan kembali yang saya jelaskan 5 menit terakhir. Atau, ayo Susan, menurut Susan, setuju tidak dengan PowerPoint yang baru saja saya sampaikan? Nah, disinilah kita bisa membuat siswa mulai engage dalam proses belajar mengajar. Saudara-saudara, saya yakin para guru-guru, para dosen sangat kreatif dalam membuat pertemuan online virtual menjadi menarik. Ingat, dalam proses belajar mengajar, intinya adalah interaksi dan umpan balik. Walaupun secara online, carilah cara seefektif mungkin untuk melakukan sebanyak mungkin interaksi dan memberikan umpan balik sebanyak mungkin. Selamat berkuliah online. Selamat belajar online. Semoga yang Anda lakukan benar-benar memberikan manfaat bagi para siswa sebagai peserta didik yang merupakan fokus dari proses belajar mengajar. Terima kasih.